Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kampungku. Selama 1 jam ke depan, kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkeliling kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan untuk melihat beragam potensi wisata, kuliner, adat istiadat, hingga fashion nantinya akan kami persembahkan untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, pemirsa di rumah kami akan mengajak Anda ke Oku Timur, tepatnya di Desa Rasuan, di mana warganya masih mengandalkan kearifan lokal. Nah, terdapat duku yang sangat manis di desa ini. Dan juga aktivitas lain dari warga di sini juga menambang pasir di Sungai Ogan. Baik, karena memang Sungai Ogan inilah yang membelah Oku Timur ini menjadikan sebagai pusat perekonomian masyarakat yang ada di sana ya kita ya. Berbicara soal Oku Timur, pemirsa, kemarin Oku Timur memperingati hari jadi ke-18 tahun. Di umur yang ke-18 ini tentunya kami segenap keluarga besar TVRI Sumatera Selatan berharap Oku Timur akan semakin maju lagi. Betul sekali, Potensi wisata, alam dan budaya kuliner, semuanya, iya budaya. betul sekali. Menjadikan Oku Timur ini salah satu kabupaten kota yang unggul. Tidak hanya di Sumatera Selatan, namun juga di Indonesia. Bagaimana liputan selengkapnya inilah untuk Anda yang ada di rumah. Kala pagi menyingsing di Desa Rasuan, Kecamatan Buai Madang, Suku 1, Kabupaten Oku Timur ini, kita akan merasakan ketenangan yang didukung aslinya alam pedesaan. Tak ada hiruk-pikuk yang berlebihan, namun denyut perekonomian terus berdetak dengan segala potensi daerah yang dimiliki. Ya pemirsa, Tongah Daratong di Rasuan, yang artinya saat ini Anda berada di Desa Rasuan. Desa Rasuan dialiri Sungai Ogan yang membentang di sepanjang desa. Di salah satu titik tepian sungai, Anda akan disuguhi pemandangan yang menarik, yakni aktivitas penyeberangan. Untuk dengan cepat menyeberang ke desa tetangga, warga menggunakan perahu penyeberangan dengan tarif Rp5.000 sekali menyeberang. Ini transportasi ini yang megangnya Pak Desa, tapi kami kan cuma sekedar ngelola gitu. Karena kan di sini kan masyarakat banyak, lebih ramai gitu. Dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi Gunung Terang, Senegara jembatan ya. Kalau Gunung Terang itu masih sama penyeberangan kayak ini gitu. Desa Rasuan dikenal sebagai daerah dengan tanah yang subur. Tak heran, beragam komoditas andalan menjadi tumpuan masyarakat. Kebun karet terbentang luas, hampir mengelilingi seluruh desa. Mayoritas warga di desa ini memang hidup sebagai petani karet. Kualitas dan kuantitas getah karet dari Desa Rasuan tidak diragukan lagi. Sehari-hari kebanyakan tani, sawah, ladang pisang, ya sebagian ada yang berpasir, koral, ya seperti itu. Ada yang mau nampas karet. Kalau hasil kebun itu tergantung tengkulaknya, bos yang punya karet. Ada yang bulanan, kalau yang punya pribadi ada tergantung jual ke bos-bos juga yang mingguan. Tak hanya karet, buah duku Rasuan atau yang lebih dikenal dengan duku komering sangat terkenal dengan rasanya yang manis. Buah duku yang dinikmati saat ini adalah hasil tanaman dari para leluhur nenek moyang.
Tersohornya Duku Raswan tentunya saat panen tiba memberikan keberkahan bagi warga yang siap dipasarkan, terutama ke Pulau Jawa. Di sudut lain terlihat aktivitas warga menambang pasir dari Sungai Ogan. Meski tergolong masih konvensional, tapi usaha ini menjadi salah satu mata pencarian warga. Pak, di sini sudah berapa lama Pak ini usaha ini Pak? Sudah 10 tahun. Hasil lumayan lah untuk penjualan distribusinya sampai ke Palembang ya. Untuk ke mobilnya masih manual. Iya putih yang gas putih. Putih bersih. Desa Raswan menyimpan beragam potensi. Alam dan kehidupan warga seolah seiring sejalan. Setiap jengkal tanahnya bermakna bagi kehidupan. Setiap tetes airnya adalah sumber pengharapan. Wah, banyak sekali ya potensi yang ada di Desa Raswan ini ternyata, Vio. Betul sekali, dan dukunya ini memang sudah terkenal ya manisnya. Iya, Tidak betul. hanya di Sumatera Selatan, namun juga sampai ke seluruh Iya, Indonesia. karena tanahnya tuh subur. Betul sekali. Dan kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah ke Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Tanamas atau di Kecamatan Tanamas maksud kami. Nah, ternyata di sini ada, kalau Vio dengar tentang membatik, Iya, gimana? pasti udah biasa ya. Lumrah sekali. Ah. Nah, di sini di Tanah Mas Banyuasin ini ada yang unik, Vio. Ada proses yang berbeda Iya. karena mereka menggunakan rempah-rempah sebagai pewarna alami. Setelah itu menggunakan bentuk dari batik itu sendiri menggunakan daun dedaunan. Iya, seperti daun temulawak, kunyit, dan rempah-rempah lainnya. Yang mungkin dalam prosesnya itu dia akan dicelup selama 1 jam dan akan dianginkan, lalu nanti akan ditaruh Dibentuk di ya, atasnya, iya, daun-daun itu daun-daun sendiri. itu yang nantinya akan menjadi motif dari batik itu sendiri. Bagaimana liputan selengkapnya adalah untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita parut terus kita kasih air. Mewarnai kain atau membatik adalah suatu yang lumrah dalam proses pembuatan kain. Tetapi di Kelurahan Tanah Mas, Kabupaten Banyuasin, membatik justru memanfaatkan potensi alam berupa daun dan rempah-rempah. Banyak produk hijab atau jilbab diwarnai dengan bahan baku ini. Di perkampungan Tanah Mas ini, tepatnya di RT 39 Kelurahan Tanah Mas, Banyuasin, kita akan menjumpai sekelompok ibu rumah tangga tengah melakukan aktivitas membatik. Mereka memanfaatkan potensi alam sebagai campuran warna dalam membatik. Ibu rumah tangga yang dikoordinasikan Ibu Huzana ini membatik jilbab dalam berbagai warna dan kreasi. Bahan jilbab putih direndam dengan bahan pewarna dari bahan yang mudah didapat seperti kunyit, temulawak, dan sebagainya. Setelah direndam selama 1 jam, kain tersebut dianginkan terlebih dahulu. Kemudian diletakkan dedaunan pada kain sesuai dengan selera. Prosesi ini kemudian digulung, diikat dengan tali, terus dikukus selama 2 jam. Setelah itu baru diangkat. Prosesi membarik pun selesai. Itu tergantung kita mau warna apa. Kalau mau warna merah dari secang, kalau mau kuning dari kunyit, kalau agak coklat ya dari gambir. Sama pinang bisa. Udah itu? Sudah itu sudah kita pewarna, kita cari daun apa yang kita mau. Bisa daun jati, daun jerak, pokoknya yang ada di sekitar kita. Di halaman rumah bisa kita manfaatkan. Cara lain bisa juga diketuk dengan palu
Kain yang sudah direndam dengan pewarna dilapis dengan dedaunan, kemudian diketuk dengan palu, yang dilapisi plastik sehingga terbentuklah batik sesuai bentuk daun tersebut. Salah seorang anggota kelompok ini, Eni Marita, menuturkan perekonomian mereka merasa terbantu dengan adanya kerajinan jilbab batik ini. Sebenarnya sih kegiatan ini bagi kami sangat menunjang, Pak. Apalagi di masa pandemi sekarang, berarti kami kan ada daripada di rumah nggak ada kerjaan, sekarang kita punya kerjaan. Akhirnya walaupun ngumpul-ngumpul kan ada hasil, daripada ngumpul nggak ada hasil, daripada ngegosip, Pak. Lebih baik kayak gini kan, kita ada kegiatan yang dinamakan sekarang EcoFriend. Produksi hijab batik ini cukup mendapat respon dari warga. Produk ini dipasarkan di lingkungan Tanah Mas hingga Kota Palembang seharga Rp50.000. Nah, pemirsa di rumah ternyata banyak sekali ya respon positif dari pembeli dengan harga yang cukup murah di angka Apalagi 50. memiliki nilai seni yang cukup tinggi juga ya Vita ya. Baik pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kampungku. Nah, pemirsa di rumah kembali lagi bersama kami di program Kampungku. Tentunya kami akan mengajak Anda menelusuri berbagai potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Baik, ada informasi apa Vita setelah ini? Via, aku mau kasih tahu kamu tentang ayam pelung. Baik, apa itu ayam pelung? Ayam pelung tuh biasanya ada di kompetisi ayam karena punya suara yang indah. Baik, selain suara yang indah, sebenarnya ayam pelung juga memiliki bobot yang berbeda dari ayam biasanya ya. Karena bobot ayam pelung ini bisa sampai 8 kg. Yang ini menjadikan satu ayam pelung ini menjadi keunikan tersendiri ya. Karena berasal dari Cianjur, namun berhasil dikembangbiakan di Kota Palembang. Bahkan sudah ribuan peternak dari ayam pelung ini sendiri. Dan juga peluang bisnis yang menjanjikan. Betul sekali. Bagaimana liputan selengkapnya? Inilah untuk pemirsa. Inilah suasana dini hari menjelang pagi di RT 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Suara merdu ayam pelung yang biasa dijadikan ayam kontes bersahutan begitu indahnya. Apalagi di kawasan ini terbilang tidak terlalu padat penduduk dan masih asri. Sebagian warga memanfaatkan lahan yang masih banyak kosong untuk bercocok tanam, beternak, dan membudidaya ikan. Kawasan ini cukup terkenal, tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan, tetapi juga hingga keluar kota sebagai distributor ayam pelung untuk wilayah Sumatera. Ayam pelung merupakan ayam khas dari Cianjur yang sedikit berbeda dengan ayam biasa. Bobot ayam ini bisa mencapai 8 kg dan memiliki suara yang merdu, mengelung, sehingga disebut dengan ayam pelung.
Karena suaranya inilah ayam pelung biasa dijadikan sebagai ayam kontes. Selain itu, ayam jenis ini lebih tahan penyakit. Bagi ayam pelung yang memiliki suara kokok yang bagus, biasanya bisa dijual hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ayam ini sudah diuji coba untuk diternakkan ke luar negeri, seperti Singapura dan Jepang. Pertama, ayam pelung ini memang nutah asli Indonesia. Artinya yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kelebihannya itu pertama dari segi bobot. Jadi kalau untuk konsumsi, untuk ekonomi rumah tangga mungkin itu akan mendukung. Nah, setelah itu memang dari suara. Nah, kawan-kawan penggemar itu biasanya dia ke suara ya. Suaranya merdu mengelung atau melenggung gitu ya. Oh, itu. Ayo untuk ayam memang hanya itu sih kelebihannya. Ya. Dan juga ayam ini termasuk tahan terhadap penyakit. Baik. Ya, agak rumah itu tahan terhadap penyakit ya. Dibanding ayam-ayam yang lain. Ayam pelung ya, Pak. Saat ini para pecinta ayam pelung sudah mencapai ribuan orang di Indonesia yang tergabung dalam Himpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung atau HIPAP Nusantara. Bahkan untuk wilayah Sumsel sudah sering menjuarai kontes ayam pelung melalui 3 ekor ayam pelung yang dinamai Sriwijaya, Jakabaring, dan Martapura. Ini petelur juga ya, Pak? Iya. Salah seorang peternak ayam pelung, Surya Hardi, sudah sejak 7 tahun lalu melakoni hobinya untuk beternak ayam pelung di lahan seluas 1.000 meter persegi. Menurutnya tidaklah susah untuk beternak ayam jenis ini. Untuk pakannya dalam sehari bisa menghabiskan 6 kg pakan. Bisa menggunakan pur, menir, dedak, parutan ubi, sayur, dan buah-buahan. Bahkan secara rutin ayam-ayam milik Pak Surya telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Sumatera. Selain itu, kesehatan unggas juga dijaga dengan rutin diberi vaksin. Ya nggak ada, paling-paling kalau musim-musim hujan gini kita siap-siap obatnya aja kan kalau dia ada ini. Yang penting kita 4 bulan sekali, 5 bulan sekali kita vaksin. Oh, divaksin juga Ya, ya? itu kalau kecil ya masih kecil-kecil kan kita vaksin tetes mata kan. Oh, Tapi kalau sudah 3 bulan ke atas, 4 bulan kita suntik ya 5 bulan sekali paling kita vaksin. baik. Memang penyakit yang sering diidap? Ya paling ya dia sustain ya apa ya nama penyakitnya, dia nggak mau makan, apaan itu kan biasa kayak gitu kan. Berapa luas lahannya buat Saat ini untuk wilayah Sumatera Selatan, Perhimpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung sudah merambah ke beberapa kabupaten kota, yakni Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Banyu Asin, dan Kota Palembang. Himpunan untuk bagi masyarakat yang menternak atau menggemari nih. Betul sekali, karena sejatinya himpunan inilah yang akan menjadikan mereka untuk berbagi informasi atau bertukar informasi ya terkait dengan peternakan ayam pelung ini sendiri. Baik, dan kini kami akan kembali mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana sih geliat ekonomi yang ada di Kota Palembang. Karena sejak dahulu Kota Palembang ini memang sudah menjadi pusat perekonomian yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kali ini ada di Jalan Fakih Jalaluddin, kita akan melihat bagaimana masyarakat di sana sebagai pembuat plat nomor mobil, iya, terus juga stempel, dan juga masih banyak usaha-usaha lainnya. Seperti ukiran kayu. Nah, Vio ternyata pembisnis itu banyak mesen di sini. Betul, di daerah ini. Karena sebagai produsen mereka memiliki harga yang cukup murah ya. Iya, karena warga di sini juga kreativitasnya tinggi ya. Seperti apa liputannya? Inilah dia.
Sejak dulu, kota Palembang dikenal merupakan kota perdagangan. Dan sampai saat ini, sebutan itu masih melekat. Terlihat di sejumlah sudut kota dipadati dengan aktivitas dagang dengan beragam produk yang ditawarkan. Salah satu kawasan yang juga ramai dengan aktivitas usaha yaitu Jalan Fakih Jalaluddin yang berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau tepatnya berada di seputaran Masjid Agung Palembang. Saudara, Jalan Fakih Jalaluddin merupakan salah satu kawasan tertua di Kota Palembang yang letaknya di tengah perkotaan dan sangat strategis untuk tempat usaha, seperti usaha percetakan dan pembuatan plat kendaraan, juga ukiran kayu, yang beberapa di antaranya bahkan telah bertahan hingga puluhan tahun lalu dan eksis hingga saat ini. Kawasan Jalan Fakih Jalaluddin ini didomisili sebagian besar warga asli Palembang yang memang merupakan pedagang atau berwirausaha. Di kawasan ini banyak sekali dijumpai usaha pembuatan plat nomor kendaraan, pembuatan stempel, juga percetakan, dan pelaku usaha ukiran kayu khusus yang dipesan oleh tempat usaha penyewaan pelaminan. Menurut salah seorang pelaku usaha pembuatan stempel, muk, dan pembuatan plat nomor kendaraan, Fitra, kawasan ini merupakan tempat yang sangat strategis sebagai tempat usaha. Apalagi kawasan ini telah lama dikenal warga Kota Palembang, sehingga tidak sulit mencari pelanggan. Jasa macam-macam, ada BG, ialah BG motor, BG mobil. Terus ada Yasin, kamu plakat, banyak lah macam-macam. Dulu percetakan kita bisa, banner. Kenapa milih usahanya di sini? Karena tempatnya strategis, pertama. Terus pusatnya juga di sini kebanyakan. Orang taunya di sini. Kalau untuk cetak biji atau cetakan yang lain. Hal yang sama diungkapkan pelaku usaha ukir kayu khusus untuk pelaminan Tobroni, yang mengatakan sudah sejak tahun 1980 menggeluti usaha ini. Hanya saja bahan baku beralih dari kayu ke spon karet yang saat ini lebih diminati. Atmoab. Dari mana, Pak? Dengan keahlian pekerjanya yang sudah puluhan tahun ini, ukiran yang dihasilkan disesuaikan dengan pesanan yang diinginkan. Saat ini, rata-rata sebanyak 4 set pesanan ukiran pelaminan yang terjual dalam 1 bulannya. Pesanan sebagian besar dari luar kota Palembang. Dari tahun 84. Ya. Iya, tapi dulu di situ di ujung ya. Sekarang pindah ke sini kan. Ya, terus ini apa aja Pak yang usaha kita di sini? Sebelum ukiran spon ini dulu kayu untuk pelaminan ini kan. Berhubung bahan baku sudah mulai susah kan. Kebetulan ada dialihkan ke spon ini. Nah, jadi bahannya mudah didapat kan. Produksinya lebih cepat ya. Ya. Terus kalau untuk penjualan sendiri kemana Pak? Atau dari daerah atau dari kota Palembang? Selain dari Palembang, dari luar daerah juga ada. Dari Lampung, Lahat, Batu Rajo, hampir seluruh kalau Sumatera Selatan ini. Kayu Agung. Ketekunan dan upaya yang maksimal dibarengi dengan kreativitas tanpa henti serta didukung letak yang strategis merupakan bagian dari kunci sukses dalam menjalankan suatu usaha. Baik, kalau kita lihat ukiran dari kayu yang ada di sana di Jalan Fakih Jalaluddin ini memang sudah banyak dibeli tidak hanya oleh masyarakat Palembang saja, namun juga dari luar kota Palembang ya. Ya, dan juga kreativitas warganya loh, Vio. Itu nilai seninya itu yang patut di dan ketekunan warga di sini. Baik, dan harganya memang cukup bersaing ya seperti itu ya. Baik pemirsa, ada beragam informasi lainnya tentunya akan kami hadirkan masih di program Kampungku. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Kampungku, dan kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat liputan terkait dengan kuliner. Ngomong-ngomong soal kuliner, Kota Palembang sendiri banyak sekali kafe-kafe yang baru yang memang nyaman untuk nongkrong bersama dengan teman ataupun kerabat terdekat. Salah satunya di Oki Bendo ini sendiri yang terletak di Kamang Iwa, dengan konsep Jepannya yang diangkat ini menjadikan Oki Bendo tempat yang nyaman untuk kumpul dan nongkrong bersama dengan kerabat terdekat. Pemirsa, terkait dengan kuliner, ada panganan dari 4 lawan yaitu duren, dan sekarang kan memang lagi musim duren, di mana biasanya duren itu menjadi tempoyak, namun kali ini berbeda. Dia disajikan dengan rasa yang manis dan legit, diolah menggunakan gula merah dan diaduk selama 8 jam. Waduh, karena memang buah durian tidak memiliki ketahanan yang cukup lama, sehingga dibutuhkan inovasi untuk membuat buah durian ini menjadi satu panganan yang memiliki durasi yang cukup lama untuk disimpan, Dan ya. cita rasa yang legitnya tadi loh. Betul sekali. Dan pemirsa, inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Buah durian bisa diolah menjadi beragam makanan. Jika daging buah difermentasi maka akan menjadi tempoyak. Tempoyak biasa digunakan untuk menu masakan. Sementara jika daging buah durian dimasak dalam kuali dengan api membara, maka buah durian akan menjadi semacam kue yang oleh masyarakat Sumsel disebut lempok. Rasanya pun bertolak belakang. Tempoyak cenderung asam sementara lempok pasti manis. Nah, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri pengolahan lempok di Kabupaten Empat Lawang. Musim durian merupakan musim yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumsel, tak terkecuali di Kabupaten Empat Lawang. Buah yang banyak mengandung nutrisi ini sering dijuluki raja dari semua buah. Desa Batu Pance adalah salah satu kawasan penghasil durian di Empat Lawang. Rasa buah yang manis dan legit adalah ciri khas durian Batu Pance. Produk olahan dari buah durian berupa lempok banyak dihasilkan dari desa ini. Lempok produk desa Batu Pance sudah dipasarkan hingga Jakarta. Kak mantul lewat 1 jam ya. Nah itu lebih kental lagi. Pabrik pembuatan lempok di desa Batu Pance ini berdiri sejak tahun 1990. Sebuah usaha yang masuk ranah UMKM yang menjadi andalan warga desa Batu Pance. Ketika produksi lempok terus bergulir, maka ekonomi masyarakat Batu Pance juga turut berputar. Dengan adanya musim durian ini kami sangat terbantu ekonomi, bisa nabung untuk anak sekolah. Ibu sudah berapa lama Bu ini? Nah, kalau kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya? Ada kendala ada Bu? Ada susah ada Bu untuk buat? Lah biasa. Lah biasa Bu ya? Biasanya Bu selain di sini ada lagi tidak tempat-tempat yang lain untuk pengerjaan lempok ini? Dekat sini lah. Di sini lah Bu iya. ya, tempatnya Bu ya? Ini kan kami sangat terbantu. Tidak musim durian ini kan bisa membantu biaya kami yang lemah ini kan. Jadi dalam setahunnya dapat dikit-dikit. Kalau setahun biasanya berapa kali Mang? Kita ngaduk Setahun 1 kali. 1 kali. Dalam berapa lama pengerjaan itu kalau 1 tahun itu? 1 bulan lah. 1 bulan pengerjaan. Lumayan jadi Mang ya? Lumayan juga lah. Lempok durian ini masih diolah secara tradisional. Daging durian yang sudah dikupas dicampur dengan gula merah akan dimasak selama 8 jam sambil diaduk hingga mengental. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengemasan atau dibungkus sesuai selera. Dalam sehari warga desa Batu Pance dapat memproduksi lempok 400 hingga 500 kg. Banyaknya konsumen yang minat ya kita buat. Terus kita emang stok terus setiap tahunnya. Sebetulnya kalau emang duriannya bagus,
bersahabat ya. Mungkin 1 tahun sekali. Bisa kalau gini kan 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Iya. Lumayan sih kalau buat yang ngudek lempok ini hampir 17 sampai 20-an yang untuk ngaduk lempoknya. Tapi kalau yang buat untuk bersihin daging durian dari bijinya itu kalau nggak salah yang tetap 8. Tidak hanya produk lempok musim durian dijadikan ajang untuk mengangkat citra Empalawang. Festival durian dikemas menjadi sebuah event musiman agar musim durian lebih menggema serta mendorong wisatawan berkunjung ke Empalawang. Baik pemirsa, panganan dari durian tadi yang dijadikan lempok dengan rasa yang manis dan legit tadi cocok sekali untuk dijadikan oleh-oleh ketika pemirsa berkunjung ke Kabupaten Pathlawang. Nah, dari Kabupaten Pathlawang kita beralih ke Banyuasin, tepatnya di Mariana. Terdapat olahan hidroponik seperti makanan pempek, kerupuk, dan juga makanan kering dari sayur hidroponik sendiri. Meski hidroponik ini tergolong mahal, namun di Mariana sendiri sudah menjadi konsumsi pribadi ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini. Baik, selain jadi konsumsi pribadi, ini juga menjadi satu peluang bisnis ya. Peluang bisnis sampingan untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di sana. Bagaimana liputan selengkapnya adalah untuk pemirsa yang ada di rumah. Mariana merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Sepintas tidak ada yang beda Mariana dengan kampung yang lain. Berbagai aktivitas dilakoni warga seperti memanfaatkan halaman rumah dengan membuka usaha kecil-kecilan dengan menanam sayuran hidroponik dan budidaya ikan lele. Untuk menanam sayuran hidroponik tidak memakan waktu yang lama, hanya berkisar 2 hingga 3 minggu. Ini kan kalau hidroponik kan setiap panen ke sekitar 3 sampai 4 minggu. Dari istilahnya setiap bulan lah kita panen. Jadi saya menghasilkan setiap bulan itu sekitar 25 sampai 30 kilo. Sawi, bayam, pokcai, sawi marokot itu aja. Kan kita kan nanam hidroponik, nah masih ada lahan sedikit. Jadi kita pengen tanam apa ya? Oh, kita buat kolam lele dari terpal. Nah, kolam lele dari terpal ini kan lumayan. Misalnya kita ngebantu mencari uang untuk suami, untuk ibu rumah tangga kan saya. Jadi hasil ikan ini bisa kita jual setiap bulan. Untuk menambah nilai ekonomi, warga Kampung Mariana melakukan inovasi dengan mencampur sayuran hidroponik ke dalam makanan seperti pempek menjadi pempek sayur, keripik sayur, serta kue kering berbahan sayur. Sayuran yang dicampur di dalam makanan tidak akan merubah rasa asli dari makanan. Kita kan pertama kali mengelola sayur hidroponik, lalu kita jual ke mana? Ke masyarakat. Kemudian mungkin ya sayur hidroponik sama sayur organik itu beda, maksudnya harganya, jadi agak kemahalan, jadi suka nggak laku sayur kita itu, jadi kita buat jadi bahan olahan seperti buat pempek sayur sawi, terus keripik sawi, terus sama biskuit dari bayam. Biasanya kita buat biskuit itu bayam merah, berhubungan bayam merah kita nggak tanam, jadi kita buatnya dari bayam hijau. Kreativitas ibu rumah tangga di Kampung Mariana ini selain untuk menambah penghasilan sampingan, juga menggalakkan mengkonsumsi sayur. Khusus pembuatan biskuit bayi, sayuran yang digunakan adalah sayur bayam hijau. Sedangkan pempek dan keripik menggunakan sayur sawi.
Dempetan guys, ini guys. Ini kalau kenang-kenangan. Oh iya, dunia lah Cak. Oh ini apa Cak? Oke, jangan dulu. Penjualan selain secara online juga dipasarkan di kawasan Mariana dan perkantoran. Setidaknya dengan usaha sayuran dan pembuatan makanan dari sayuran hidroponik ini, setidaknya bisa merangkul 30 ibu rumah tangga yang ikut menekuni usaha rumahan ini. Banyak masyarakat yang sudah merasakan bisa mandiri, ada beberapa orang yang sudah mencoba untuk mengembangkan sendiri hidroponiknya, tapi ada juga yang masih dalam lingkup kelompok ini, tapi mereka semua istilahnya dalam arti mudah-mudahan mempunyai wawasan yang lebih luas dari pelatihan ini dan nanti bisa dikembangkan sendiri. Harapan kami kalau sudah bisa mengembangkan sendiri dari tadinya satu kelompok ini, ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi, beberapa mungkin dari satu orang jadi mengembangkan lagi sendiri di rumah, terus nanti setelah itu akan ditularkan lagi kepada yang lainnya dan nanti beberapa akan bisa mengembangkan masing-masing dalam kemandiriannya. Usaha rumahan dari olahan sayur ini dilakoni sejak tahun 2019 yang lalu. Sampai sekarang animo warga Kampung Mariana untuk ikut mengembangkan sayuran hidroponik dan pengolahannya menjadi makanan ringan semakin banyak. Pemirsa, hidroponik memang memiliki satu keunikan tersendiri karena tidak memakan tempat yang cukup luas, namun memang untuk perawatannya harus benar-benar tekun. Dan cepat tumbuh, sekitar 2 minggu hingga 3 minggu, Viv. Sudah bisa panen ya? Iya. Baik, dan masih ada informasi dari Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam yang akan kami hadirkan untuk pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kampungku, dan kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk menuju ke Kabupaten Lahat. Di sana ada masyarakat memanfaatkan lahan mereka dengan cara tanam tumpang sari. Nah, betul sekali, Vio. Gimana sih cara tanam tumpang sari itu sendiri, Vio? Baik, kalau bicara soal tanam tumpang sari, ini mereka memanfaatkan lahan mereka dengan menanam 2 tanaman sekaligus, yakni karet dan kopi. Ini menjadikan masyarakat memiliki 2 hasil panen yang berbeda dan meningkatkan perekonomian mereka. Seperti apa liputannya? Inilah dia. Inilah Desa Rindu Hati, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat. Berada di kawasan perbukitan, Desa Rindu Hati ini memiliki iklim yang sangat cocok untuk membudidayakan tanaman kopi dan tanaman karet. 400 kepala keluarga yang berdiam di Desa Rindu Hati ini sebagian besar warganya petani. Pertanian karet dan kopi menjadi andalan warga desa. Pertanian tumpang sari karet dan kopi terbilang baru dalam dunia pertanian. Warga Desa Rindu Hati mulai melirik tanaman tumpang sari. Tanaman tumpang sari ini memberikan 2 manfaat. Penyadapan pohon karet tidak akan mempengaruhi kualitas getah karet, dan dalam jangka panjang dapat panen dari pohon kopi. Untuk masyarakat di Rindu Hati, pada khususnya umumnya Gumai Ulu, mayoritas petani karet dan kopi. Petani karet dan kopi di sini 60% petani kopi, 40% petani karet. Memang banyak di sini untuk kebun itu tumpang sari antara kebun kopi dan karet. Kunci dari pertanian tumpang sari yakni pengolahan lahan yang lebih intensif agar bisa meningkatkan produksi panen.
Tanaman kopi harus mempunyai pohon pelindung atau pohon naungan. Alasannya karena kopi tidak bisa tumbuh dengan maksimal apabila langsung terkena paparan sinar matahari. Pohon karet ini dinilai petani sangat cocok sebagai pelindung tanaman kopi. Kedua tanaman ini memberikan hasil yang dapat memberikan nilai ekonomi. Yang pertama karet, yang kedua kopi. Karet harga sekarang itu 7.500. Kalau kopi sendiri Pak, panennya? Kalau kopi ini harganya sekarang ini 18. Kalau panennya berapa ini Pak? Kalau kopi ini 1 tahun. 1 tahunan Pak. Ya, kalau karet 1 minggu. Jadi berapa persen Pak masyarakat Desa Rinduhati ini bertani karet dan kopi? Hampir 98%. Jadi semuanya hampir seluruh bertani Pak ya? Taninya. Tanaman tumpang sari dapat menjadi alternatif meningkatkan taraf hidup petani. Dua jenis tanaman dalam lahan yang sama akan menghasilkan dua manfaat untuk kesejahteraan petani. Siapa kaya? Lama benar dia memang kita minta. Baik, kalau kita tadi bicara dari Kabupaten Lahat, kita melihat cara tanam tumpang sari ya, Vita ya. Nah, ini cara tanam tumpang sari ini unik sekali karena memang menjadikan masyarakat memiliki dua hasil panen yang berbeda. Baik, dan kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk menuju ke Kota Pagar Alam, di mana Kota Pagar Alam sendiri, masyarakat di sana mengembangkan satu buah tanpa biji. Walaupun Pagar Alam terkenal dengan potensi pariwisatanya, namun juga hasil perkebunan tidak kalah menjanjikan. Betul sekali, dan lebih uniknya lagi, ini diciptakan oleh petani milenial, Vio. Baik, berarti petani yang masih muda memiliki semangat juang yang lebih tinggi. Petani milenial itu pasti keren, karena mereka memiliki inovasi dan kreativitas yang jauh lebih baik. Bagaimana informasi selengkapnya? Inilah untuk pemirsa di rumah. Kota Pagar Alam terkenal dengan potensi pertanian yang sangat baik yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan. Berada di ketinggian 400 hingga 3.400 meter dari permukaan laut, pertanian di Kota Pagar Alam ini sangat subur. Bahkan dari 145.000 penduduk Pagar Alam, mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Kontur tanah yang subur dapat ditanami beraneka ragam tanaman, mulai dari sayuran hortikultura dan tak kalah terkenal kopi Pagar Alam. Dengan kesuburan yang dimiliki Kota Pagar Alam inilah, sekelompok pemuda yang tergabung dalam petani milenial di Dusun Sukacinta, Kecamatan Atung Bungsu, Kota Pagar Alam, membudidayakan buah semangka. Kelompok tani bernama Petani Milenial yang sudah memiliki 17 anggota ini berhasil membuat gebrakan baru di dunia pertanian di Kota Pagar Alam. Petani Saprudin dan anggotanya juga berhasil panen semangka non-biji dalam 1 hektar mencapai 35 ton dengan omset bisa mencapai 90 juta. Kita dari rasa Pak. Dari rasanya ya manis, dari corak warnanya ya bagus. Ya pokoknya ya manis lah pokoknya kalau semangka kita. Tanpa pestisida organik Pak. Kalau 1 hektar itu biasanya itu 35 ton. Itu 1 hektar. Untuk sekali panen kalau omset sendiri itu sampai 60 juta sampai 70 jutaan. Bisa-bisa lebih, bisa-bisa nyampe di angka 90 ke atas juga bisa. Tergantung harga juga. Kini Dusun Sukacinta terkenal dengan buah semangkanya yang memiliki kualitas terbaik dan cita rasa yang manis. Karena ditanam di dataran tinggi, coraknya pun sangat menarik. Semangka di Pagar Alam ini bisa tahan selama 2 bulan setelah dipanen. Suito Priyono, Ketua Kelompok Tani Milenial, berhasil mendobrak isu miring
tentang kualitas semangka pagar alam yang katanya tidak akan manis karena terlalu banyak air. Namun ini dibuktikan dari hasil panen semangka dengan kualitas yang sangat baik dan rasanya manis. Ya, kami kan kelompok kami beranggota 15 orang. Jadi kami ini mengembangkan hortikultura. Jadi kami coba tanam semangka di daerah pagar alam. Ya, kalau semangka memang sudah terbukti, kita sudah berapa kali aja panen kan. Penjualan sampai kemana saja Pak? Penjualan ya sampai ke Lampung, sampai ke Jawa, tergantung permintaan Pak. Lokal juga Pak ya? Lokal juga lokal. Saat ini petani semangka terus bertambah dan untuk pemasaran cukup menjanjikan karena penjualan semangka pagar alam sudah memenuhi pasar luar kota, bahkan antar provinsi. Iki Mas Pak RW ini iki. Wah, hebat sekali ya Vio, ternyata walaupun dulu sempat diremehkan oleh warga sekitar, namun dapat membuktikan bahwa semangka tanpa biji ini berhasil untuk dikembangkan ya oleh petani milenial itu sendiri. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menjumpai Anda dalam program Kampungku. Beragam informasi telah kita bahas dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami expose bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.